Ya, halo teman-teman, tim Persik Kediri telah sampai di Jakarta pada hari Minggu sore kemarin untuk menghadapi tim tuan rumah Bayangkara FC dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-31 yang akan berlangsung besok hari Selasa tanggal 16 April 2024. Ya, ini menjadi lanjutan dari BRI Liga 1 setelah kemarin sempat diliburkan pada awal bulan April sekaligus libur menjelang Hari Idul Fitri. Ya, Persik Kediri kemarin setelah sampai di Jakarta untuk menghadapi tim tuan rumah Bayangkara FC membawa 22 pemain. Ya, dari 22 pemain yang dibawa oleh Marcelo Rospide ini hampir semua pemain inti dibawa, namun minus dua orang. Yang pertama ada Rohican yang masih menderita cedera dan masih belum bergabung dengan tim. Lalu yang kedua adalah James Kelly Schroyer yang kemungkinan juga akan absen sampai dengan akhir musim kompetisi kali ini karena dia bergabung dengan timnas U23 dalam turnamen Piala Asia U23 yang digelar di Qatar. Ya, jadi kemungkinan besar dua posisi pemain ini akan diisi oleh Adi Eko Jayanto yang akan menggantikan posisi dari Rohican, dan untuk posisi James Kelly Schroyer kemungkinan besar akan diisi oleh Supriyadi yang sudah pulih dari cederanya, dan di beberapa match terakhir kemarin dia juga sudah bermain dan juga sudah berkontribusi untuk tim Persik. Oke, untuk mengingat bahwa Persik Kediri saat ini sedang berada di peringkat 6 klasemen dengan 46 poin, lalu bagi Bayangkara FC berada di peringkat 17 dengan 20 poin. Ya, sisa 4 pekan tersisa ini sangat krusial bagi kedua tim, di mana Persik Kediri mengejar fase lolos fase Champions Series, sedangkan Bayangkara FC mereka mencoba untuk melepaskan diri dari jerat zona degradasi meskipun hampir 99% mereka dipastikan akan degradasi karena 4 laga tersisa. Kehilangan satu match saja maka sudah dipastikan bahwa mereka akan turun ke Liga 2 menyusul tim Persikabo. Ya, jadi Persik Kediri di laga ini kembali menjadi penentu tim lain untuk berkiprah di Liga 1 musim depan. Setelah di match sebelumnya Persik Kediri juga menjadi penentu Persikabo akhirnya resmi degradasi, dan di match ini pun Persik Kediri juga menjadi penentu nasib dari Bayangkara FC. Oke, untuk kedua tim seperti yang saya sebut tadi bahwa Persik Kediri kemungkinan besar tidak akan bisa memainkan dua pemain intinya cedera dan membela timnas. Begitu juga dengan Bayangkara FC akan kehilangan seorang Witan Sulaiman yang juga menjadi andalan di timnas dan juga bergabung dengan timnas U23 di Qatar untuk mengikuti Piala Asia. Oke, jika kita flashback antara pertemuan kedua tim di putaran pertama lalu saat bermain di Stadion Brawijaya Kediri, Persik Kediri berhasil menang dengan skor 2-0. Kala itu 2 gol dari Persik dicetak oleh seorang Kanavi ketika bermain di Stadion Brawijaya. Dan yang menjadi problem bagi Persik Kediri saat ini adalah tren negatif mereka saat bermain sebagai tim tamu atau bermain away. Dari 3 match terakhir, dari 3 laga terakhir saat bermain away, saat melawan Persis, PSIS dan juga Persija, ketiga-tiganya Persik Kediri mengalami hasil minor dengan mengalami kekalahan. Dan dari masing-masing pertandingan tersebut Persik Kediri kebobolan sebanyak 2 gol. Jadi total Persik Kediri selama 3 laga away kebobolan 6 gol dan hanya mencetak 2 gol, satu saat melawan Persis dan satu saat melawan PSIS Semarang. Ya, ini menjadi sebuah problem atau tantangan yang harus diselesaikan oleh Marcelo Rospide, karena kita melihat Persik ketika bermain di kandang sangatlah superior, sangat istimewa permainannya, namun ketika bermain away ya kita bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya, kadang terbawa oleh permainan tim lawan dan lain sebagainya. Ya, jika saya lihat dalam posisi tantangan seperti ini adalah kreativitas dari seorang Marcelo Rospide yang harus lebih ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena Marcelo Rospide datang ke Persik Kediri ini, skuad dari Persik Kediri ini sudah lama jadi satu tim, alias kekompakan tim sudah terbentuk, dan Marcelo Rospide baru datang lalu tinggal memoles tim ini, lalu datang lagi Ze Valente sebagai menggenapi puzzle dari Persik. Jadi bisa saya bilang, melihat dari kemenangan tim Persik saat melawan tim-tim saat bermain home kemarin, kita bisa melihat kekompakan pemain inilah yang akhirnya membuat Persik berhasil menang, melainkan bukan 100% strategi dari Marcelo Rospide. Ini bisa kita lihat saat laga away, di mana saat tim atau Persik, permainan Persik deadlock atau buntu, kita lihat bagaimana perubahan strategi yang dilakukan Marcelo Rospide ataupun pergantian pemain yang dilakukan Marcelo Rospide ini sangat-sangat tidak efektif, terutama saat 3 laga terakhir saat bermain away.
Ya, jadi semoga ini bisa diselesaikan oleh Marcelo Rashford untuk menggenapi target, yaitu sisa habis laga tersisa. Kali ini kurang 4 laga lagi, dan kebetulan semuanya melawan tim-tim yang secara klasemen berada di bawah Persik. Ada Bayangkara, lalu Persita, lalu PSS, dan yang terakhir adalah Persebaya Surabaya. Jadi ya, kita berdoa untuk skuad Persik Kediri semoga mampu tampil maksimal, dan kemungkinan besok di laga away melawan Bayangkara pemain Persik menggunakan pita hitam sebagai bentuk sedang berduka, karena kemarin kita juga tahu Persik Kediri atau staf dari Persik Kediri meninggal dunia pada hari Jumat kemarin, dan ya, suasana duka masih menyelimuti Persik, dan kemungkinan besar besok akan diwujudkan dengan pita hitam yang menggantung di lengan sebagai wujud tim sedang berduka, dan juga dukungan bagi keluarga dari Marcelo Araujo. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.